Pertanyaannya, bagaimana hukum tahlilan ataupun makan-makan di rumah si mayit seperti hari ketiga, hari ketujuh dan seterusnya? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini pertanyaan memang jatuhnya kepada masalah yang gak sepele. Artinya satu kali kita bermajelis untuk membahas masalah ini saja mungkin kita katakan gak cukup. Ya, gak cukup. Tapi cukuplah apa yang nanti akan kita sebutkan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita dan menjadikan apa yang kita sampaikan nanti bisa memberikan efek baik dan juga menjadikan sarana untuk kaum muslimin mereka mendapatkan kebaikan dan beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka terkait dengan apa sih hukumnya tahlilan, apakah tahlilan itu boleh, apakah hukumnya dan seterusnya, maka dikatakan bahwa tahlilan dan itu sebenarnya penamaan yang diarab-arabkan sebenarnya, ya. Karena itu artinya adalah selamat kematian sebenarnya. Karena kan kita katakan ya, sesuatu kita ngumpul-ngumpul, makan-makan, rame-rame itu kan kalau di dalam agama kita itu kan identik dengan hari-hari bahagia gitu loh. Hari raya kita makan-makan, Idul Fitri, Idul Adha kita masak-masak daging, kemudian akikah anak lahir makan-makan juga, ada pernikahan kita makan-makan juga dan seterusnya. Hari-hari yang menyenangkan itu identik dengan kita makan-makan. Sekarang ada orang kematian kemudian dibikinkan makan-makan. Apakah kematian seseorang itu membuat bahagia dirinya? Kira-kira? Tidak. Tidak, akan jelas seperti itu. Jadi secara sinkronasi aja nggak sinkron gitu loh. Karena kematian justru itu adalah kesedihan. Tapi kenapa malah dikaitkan dengan makan-makan? Sedangkan dalam agama kita dikaitkan makan-makan itu dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan hati. Dan nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai makan-makan itu dicocokkan dengan adanya kematian dari keluarga kita. Ditambah lagi bahwa ada para ulama kita menyebutkan tahlilan, selamat kematian itu bagian daripada kemungkaran bid'ah yang mungkarah dengan ijma' sahabat, ijma' tabi'in dan para pengikut mereka. Kita berani mengatakan ijma' sahabat karena sebagaimana dikatakan oleh Jarir ibn Abdullah. Ya, Jarir ibn Abdullah al-Bahjali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan kunna na'udul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami para sahabat itu memandang dan melihat kumpul-kumpul ijtima', kumpul-kumpul ila ahli al-mayyit kepada keluarga orang yang ditinggal wafat. Wa san'at at-ta'ami ba'da dafni, dan membuat makanan setelah pengkuburannya itu minan niyahah, bagian daripada bentuk meratap. Ya. Dan niyahah itu dilarang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi mengatakan apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan memerintahkan kita untuk menjauhi niyahah ini. Yaitu apa? Meratapi kematian atau meratapi orang yang telah wafat dari keluarga kita. Maka sebenarnya kita katakan bahwa para ulama kita mereka semuanya bersepakat. Dan kalau seandainya sahabat aja sudah berijma, tentu generasi setelahnya tabi'in akan mengikuti ijma' sahabat. Atba'ut tabi'in mengikuti ijma' sahabat. Generasi ulama-ulama yang setelah mereka juga mereka akan mengikuti ijma' sahabat. Karena apa? Asal usul mereka dalam menetapkan hukum juga Nabi SAW dan kemudian ijma' para sahabat. Karena ijma' ini juga bagian daripada masadir dinil Islam, bagian daripada masdar ataupun hukum-hukum dalam agama Islam. Setelah Al-Quran, hadis, maka adanya ijma' nanti. Dan ijma' itu adalah sumber hukum yang ketiga dalam agama kita. Jadi kalau sahabat sudah berijma', sahabat sudah mengatakan, kami dulu para sahabat memandang kumpul-kumpul di keluarga orang yang meninggal, kemudian membuat makanan-makanan untuk mereka itu bagian daripada merata, berarti ini perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, perkara yang tidak diperbolehkan. Maka sebenarnya cukuplah apa yang menjadi ijma' sahabat ini mewakili kita untuk mengatakan bahwa niyahah, berkumpul-kumpul di hari kematian seseorang itu adalah bagian daripada yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat kita. Itu yang mungkin bisa kita jawab. Dan asal ada satu kaidah yang perlu kita sampaikan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu baik, mereka sahabat pasti udah duluan gitu loh. Sedangkan sekarang kita nggak lihat.
Ya, sekarang kita nggak lihat adanya para sahabat mereka melakukan seperti itu. Adapun terkait dengan keluarga Ja'far yang itu terkadang dijadikan sebagai dalil, ya, jadikan sebagai dalil, maka kita katakan bahwa apa yang mereka lakukan itu, ya, apa yang mereka lakukan itu bagian daripada kepedulian mereka kepada Ja'far, ya, dan bukan Ja'far yang mengundang orang. Orang yang mendatangi keluarga Ja'far membawa makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan Ja'far yang mengundang orang, yang menyediakan makanan, yang membawa orang mendatang ke rumahnya, enggak. Para sahabat yang lain yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, isna'u ta'aman li ahli Ja'far, buatlah oleh kalian makanan-makanan untuk keluarga Ja'far. Artinya apa di sini kaum muslimin sekalian, bahwa dalam kasus Ja'far ini bahwa orang yang lain yang membawa dan mengantarkan makanan, dan mereka tidak diriwayatkan mereka ngumpul-ngumpul di situ. Nabi cuma memerintahkan buatkan makanan antar ke Ja'far, buatkan makanan antar ke rumahnya. Nggak ada di situ kepenjelasan bahwasanya kemudian mereka ngumpul-ngumpul di rumah Ja'far, dan ini yang perlu kita fahami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berarti kalau seperti tadi nggak masalah saya, yang teman-temannya mengantarkan makanan untuk si keluarga yang ditinggal. Nah, itu justru bagian daripada kebaikan. Ya, misalkan ada di antara seseorang keluarganya meninggal, kita sebagai temannya kita antar makanan, kepedulian, takziah, dan itu inti takziah. Takziah itu artinya apa? Memberikan rasa gembira dan menghibur. Dan menghibur seseorang kan bukan hanya dengan ucapan, bisa jadi dengan perilaku, hal, dengan akhlak, mungkin dengan hadiah, dengan pemberian, dengan makanan yang kita suguhkan kepada mereka, itu juga akan membuat mereka merasa bahagia, dan itu sedikit meringankan beban mereka. Coba antum bayangkan, akhi, orang yang merasakan kesedihan karena ada keluarga yang meninggal, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sedih nggak kira-kira? Sedih kan? Orang yang sedih biasanya nggak ada mood untuk masak, bad mood dia, mager, ya kan, ya, malas gerak untuk masak nggak dan sebagainya. Wajar, itu tabiat manusia seperti itu. Ketika kesedihan menghinggapi dirinya, ketika ada kesedihan yang mulai merasuki pada relung jiwanya, itu akan membuat dia itu malas bergerak dan seterusnya. Nah, justru dalam hal seperti ini, jangan malah kita paksakan orang yang sedang dalam duka, dirundung duka, malah kita suruh mereka untuk menyiapkan makanan. Ini kan kebalik gitu. Jadi kita yang ngantar untuk mereka makanan, dan kita nggak ikut makan dengan mereka gitu. Kita antar untuk mereka makan, suruh mereka menikmati. Berarti untuk keluarga yang untuk ditinggal, keluarga, supaya mereka tidak canggung. Ya, bayangkan aja kita diantar makanan, orang itu ikut makan sama kita, sanggup nggak kita akan menikmati makanan? Jelas ada rasa segan, ada rasa malu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa dimengerti. Nah.